I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. Shalom. Selamat pagi menjelang siang. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Bupati bersama rombongan, Bapak Sekretaris Majelis Sinode Gemit bersama semua kita, bahwa atas tuntunan dan perlindungan Tuhan, kita semua sudah boleh berjumpa bersama keluarga besar di Silo Obumang dalam keadaan sehat selamat sukacita. Dan karena itu kehadiran kita di sini merupakan sebuah sukacita, kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi mereka. Dan karena itu sebagai wujud sukacita dan kebahagiaan itu, mereka memberikan ucapan tanda terima kasih dan selamat datang melalui pengalungan. It's running after me. Your goodness is running after. It's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running and keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so. Nakalo mo na onday may inulita na. Manasig mo na dito. Kaya lataralo kasi kaya ditangkan. Ito dito. Manasig mo dito. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibahas.
tangan sebagai tanda sukacita. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Di bawah rumah, di bawah gudang, di balai-balai kita duduk makan sirip pinang, minum air, baru apa yang kita buat bersama. Dengan demikian maka Bapak Ibu seluruh hadirin keluarga Allah, kita akan menyaksikan tarian suguhan kamu. Ibu Bapak, keluarga umat Allah, di tanah ini kami berdiri mensyukuri segala kebaikan Tuhan. Acara peresmian dan penabisan Gedung Ibadah Mata Jemaat Silo Abumang, Jemaat Getsemani Klasis Alor Timur di Ocilereta pada hari ini, Jumat 23 Juni 2023 dimulai. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sekali lagi salam. Bapak Bupati Alor yang saya hormati dan saya kasihi, yang hadir mewakili Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor yang saya cintai dan saya muliakan, yang saya hormati dan saya kasihi, Majelis Sinode Harian Demit, Bapak Sekretaris. Hari ini kita patut bersyukur karena sebagai orang percaya kita mungkin mengalami kesulitan yang berat seperti kesulitan topografi, tetapi sesungguhnya damai sejahtera Allah dalam kasih persaudaraan menjadi pegangan yang kuat bagi kedamaian surgawi. Silo juga berarti kedamaian surgawi. Untuk itu, bagi semua yang terpanggil hadir bagi kemuliaan Allah dan kedamaian surgawi melalui acara penabisan dan peresmian Gedung Ibadah Mata Jemaat Silo Abumang yang berlangsung di kesempatan ini, saya sapa dengan mengucapkan selamat datang. Selamat bersama kita merayakan kemurahan Allah yang tersedia melalui gedung ibadah, gedung pastori, dan berbagai fasilitas penunjang pelayanan di tempat ini yang telah tersedia bagi pekerjaan pelayanan dan penataan pelayanan untuk perjalanan ke depan. Akan sejenak ungkapan hati sekaligus kesaksian dari salah satu sesepuh dari Abumang, yakni Bapak Ruben Epidena. Waktu disediakan. Shalom. Yang terhormat Bapak Bupati bersama rombongan, yang terhormat pimpinan DPRD bersama rombongan,
Yang terhormat, saya punya kakak Bapak Tobias. Terima kasih sudah hadir yang jauh dari Jakarta. Terima kasih. Yang terhormat juga buat kakak Ima, Bapak Juri, dan juga Bapak Ali. Terima kasih sudah datang yang jauh dari Jakarta. Yang terhormat juga untuk para undangan yang saya kasihi. Membangun gedung gereja ini sebagai rasa syukur kami kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan, maka kami di anak-anak rantau di berbagai daerah, kami diberkati. Maka itu dengan rasa syukur kami membangun gedung gereja ini. Yang kedua, kami membangun gedung ini rasa syukur kami kepada orang-orang tua kami, karena berkat doa mereka orang tua, maka itu kami membangun gedung. Yang ketiga adalah ada satu peristiwa yang mana awalnya saya hanya bertanya saja kepada Tuhan. Ketika saya datang ke sini 2010, saya keluar dari sini 95, meninggalkan Kabupaten Alor, khususnya Desa Kalesa, untuk ke Jakarta. Lalu saya kembali ke sini 2010, bikin mese atau siara. Lalu saya datang gereja di sini karena melihat gedung gereja ini bukan gereja, terlihat seperti rumah biasa. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa ini gedung kalau kita melihat tetangga gereja bagus, tapi kenapa ini gereja ini begini-begini saja? Apakah manusianya, atau logonya, atau nama tempatnya? Lalu di 2012 ada satu peristiwa yang terjadi di rumah di Jakarta. Ada sepuh adik nona satu mati suri selama 6 hari. Hari ketujuhnya ada suara menyampaikan kepada saya, Ruben, 3 kali, tolong merenovasikan musbah aku, karena orang-orang di sana mereka mencari dana demi kepentingan mereka dan juga untuk mabok. Secara manusia kita disuruh bangun, uang dari mana? Tapi saya puji Tuhan, saya dikasih lewat Yesaya 60 ayat 1, bangkitlah menjadi terang. Disitulah di tahun 2012, peristiwa 2012, lalu saya membentuk rayon, membentuk panitia di sini. Lalu di keluarga rantau saya membentuk rayon, masing-masing rayon, yaitu mulai rayon 1 Jakarta, 2 Bali, Kupang, 3 Malaysia, dan Larantuka, Flores, Batam, dan Kalimantan, dan Sulawesi. Semua keluarga yang dari berselera yang ada di berbagai daerah saya libatkan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa menyaksikan sama-sama yang mana gedung bisa berdiri ini. Saya percaya bahwa kehadiran Bapak Mama bukan karena semata-mata undangan kami, tetapi saya percaya bahwa Tuhan yang menggerakkan Bapak Mama untuk hadir di tengah-tengah. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita melihat Medan, khususnya untuk Kecamatan Preman, medannya sangat sulit. Tapi puji Tuhan, keluarga bisa, para undangan bisa datang ke sini, di kampung kecil ini,
Kami sebagai keluarga kecil sangat bangga dan berterima kasih. Saya mewakili keluarga Ranto. Terima kasih buat Bapak Bupati, Bapak Sinode sudah mewakili Ibu. Sebetulnya Ibu yang minta resmikan ini, tapi beliau karena ada bertugas, ada tugas di Jerman sehingga diwakili oleh Bapak Sek. Terima kasih Bapak, datang sudah jauh-jauh datang. Bapak bisa melihat langsung medannya bagaimana. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak ini Tuhan yang mengirimkan Bapak ke sini untuk meresmikan rumahnya. Dan begitu juga Bapak Bupati, terima kasih. Saya bangga dan terima kasih banyak Bapak sudah hadir. Terima kasih banyak. Kebaikan Bapak Mama, kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati. Dan sekian, mungkin itu saja kesaksian dari saya. Shalom. Terima kasih Ibu Bapak keluarga Allah, itulah kemurahan dan kebaikan Allah bagi kita semua, terkhusus bagi keluarga umat Allah di tempat ini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, cakrawala menyatakan perbuatan tangannya, dan hari meneruskan berita itu kepada hari. Kita akan mendengarkan pembacaan sejarah gereja Silo Abumang. Perkembangan keadaan pelayanan Gereja Silo Abumang bermula dari Gereja Porwala, wilayah kependetaan Langkuru, Betoko. Gereja Porwala hadir saat itu dengan satu Injil Yohanes ditulis di atas daun lontar dengan arang api. Sebagai induk semangnya, ketika itu pelayanan Gereja Porwala meliputi beberapa perkampungan, yakni Kolomana, Sesemamar, Alalamana, Wedeng Mana, atau Kumana Kawaliburu, Abumang, Wangmang, selaku penopang Gereja Porwala pada waktu itu. Misi pelayanan Gereja Tuhan terus berjalan, bertumbuh dan berkembang seiring dengan berputarnya roda sang waktu. Dan akhirnya, untuk mendekatkan pelayanan kepada jemaat yang berada di beberapa perkampungan saat itu, serta atas dasar firman Tuhan, beritakanlah Injil Tuhan sampai ke ujung dunia. Maka pemisahan pun terjadi pada tanggal 4 Mei 1945, termotivasi oleh kekasih-kekasih Tuhan, Penatua Yusuf Molomara dan kawan-kawan seiman. Majelis jemaat yang waktu melayani di Porwala untuk membawa Injil ke tempat yang disepakati, yaitu Adang Mani, yang awalnya digunakan sebagai tempat kumpulan jemaat, dengan diberi nama Abumang. Dalam perkembangan kemudian Gereja Porwala digantikan namanya dengan Lahroi Asmoro. Pada saat itu yang mengangkat pelayanan di tempat perkumpulan Adang Mani adalah sebagai berikut: Pendeta Melaki Moldena, Penatua Yusuf Molomara, Penatua Benediktus Epidena, Yunus Mobo, Lukas Epidena sebagai Kosper, dan almarhum Lamek M. Landena sebagai Ketua Perhimpunan atau Paduan Suara. Tepat tanggal 16 Juni 1957 dari Adang Mani berpindah tempat baru bernama Porma dengan peralihan kepemimpinan oleh Penatua Simon Mokola yang melayani selama 2 tahun. Kemudian diganti dengan Penatua Saul Malaituku. Kemudian diganti lagi dengan utusan Injil Pontius Abisai Kalandena yang dibantu oleh Penatua Lamek M. Landena. Kemudian diganti lagi oleh utusan Injil Daniel Pibo, dan setelah itu dilanjutkan oleh Penatua Metusalat Nobo. Di saat itu Penatua Lamek M. Landena mengikuti pendidikan agama Kristen di Penatu sebelum mengikuti pendidikan di Penatu
beliau merupakan pusat minggu yang melayani di beberapa tempat di wilayah Purnama. Dan akhirnya beliau mendapat pendidikan di Penating dengan memperoleh gelar PFA atau pelayan firman Allah. Hingga tahun 1993 akhirnya jemaat melihat bahwa ada kebutuhan untuk lebih mendekatkan pelayanan dari semua bidang, baik gereja maupun pemerintah. Maka di bawah koordinasi pemerintah Desa Purnama yang dikuasai oleh Kepala Urusan Pembangunan Bapak Jorge Bilemau dan tokoh-tokoh jemaat berkoordinasi dengan keluarga besar Salang Rumah atau Sailana dan Monomara untuk mendapat tempat pemukiman dan gereja di Kesulitan. Sambutan yang pertama mewakili keluarga besar yang ada di rantau disampaikan oleh yang terkasih Bapak Dr. Agus Tobias Tembilawan. Waktu disediakan. Shalom Bapak Mama yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saya kaget juga diberikan kesempatan untuk memberikan sambutan. Mungkin karena dari semua anak-anak yang di rantau yang datang ini yang paling tua katanya. Baik, yang terhormat Bapak Bupati Amonjobo beserta rombongan, maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sebagai, boleh dikategorikan sebagai orang yang senior ya di keluarga Kolbat, merasa bangga sekali karena Bapak Ruben ini secara diam-diam membuat suatu program atau proyek yang sangat luar biasa. Mungkin Pak Amon juga mungkin nggak bisa berbuat seperti ini. Ruben Netidena bisa berbuat seperti ini. Tepuk tangan untuk Pak Ruben Netidena. Saya pun baru mendengarkan bahwa dia membangun ini dengan membentuk rayon-rayon dari beberapa provinsi sampai kepada luar negeri. Luar biasa. Saya diajak masuk dalam Kolbat pun saya nggak ngerti mau bikin apa Kolbat ini. Ternyata beliau punya rencana yang panjang untuk masa depan Kolbat di Jabodetabek. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Ruben Netidena dan keluarga yang sudah berbuat luar biasa bagi pelayanan untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih juga mewakili pimpinan DPRD Kabupaten Alor. Kalau saya mau katakan ini minimalis modern. Minimalis modern. Berada pada di tempat ini itu bukan hal yang biasa, tapi sangat luar biasa. Buat bersaudara di tempat ini, Bapak Ruben dan saudara bahkan jemaat di sini, hanya hati yang mencintai pembangunan rumah Tuhan saja bangunan ini bisa ada di sini. Kita mendengarkan arahan dari yang terhormat, yang sangat kita kasih, Dr. Alus Amonjobo selaku Bupati Alor. Baik, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Yang Pak Saudara, kakak adik, orang-orang tua saya yang datang dari jauh, dari dekat, terutama yang datang dari Tanah Rantau, kakak Tobi, ada Om Yeri, ada Om Naftali, ada kakak Ima Plaituka yang juga hadir sama-sama dengan orang-orang tua di sini. Terkhusus kakak Ruben bersama mama, anak-anak dan juga keluarga besar yang datang dari luar daerah
baik itu yang memberi diri, memberi hati buat kegiatan pembangunan gereja Silo Abu Mang, baik yang dari Malaysia, yang dari Flores, dari Jakarta, dari Bali, dan beberapa tempat. Anak-anak Tuhan dipakai oleh Tuhan untuk melihat keajaiban manusia di Silo sini. Tuhan pakai semua tangan-tangan dan hati-hati yang baik ini untuk membangun kegiatan gereja, yaitu gereja Silo Abu Mang, untuk menjadi gereja yang baik, untuk bisa kegiatan peribadatan tiap minggu dan juga kegiatan peribadatan dilakukan. Bapak Mama semua, satu-satunya saya 10 tahun kurang dari bupati, satu-satunya kegiatan pembangunan gereja di daerah ini yang proposal maupun surat untuk minta bantuan tidak ada di meja bupati maupun di tangan bupati, hanya ini gereja. Nah, itu luar biasa ya, jujur bahwa tempat kecil ini membesarkan kami semua, walaupun kami merantau lama sama dengan Om Tobi dan teman-teman lain, sama dengan Kakak Ruben, tapi kami punya beban, kami punya utang budi. Kakak Ruben, Mama, dan keluarga sudah tebus bagi keluarga sini. Pembukaan selubung papan nama dan penandatanganan prasasti. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Gereja masih jadi di timur. Raksasa Timur, Jemaat Jemaat bersama di mata Jemaat Silo Abu Mang di Ostilota. Didirikan pada 4 Mei 1940. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku Kepentingan kita oleh bagi Allah. Atas nama kita semua yang hadir pada siang hari ini, saya mewakili Bapak Bupati dan keluarga Ruben Etidena, saya menggunting tita ini untuk menyatakan secara resmi gedung gereja ini bisa dipergunakan untuk kepentingan peribadatan. Iya, kita harus berikan aplaus yang luar biasa. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka.
disertai rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Saya atas nama panitia pembangunan dengan teman-teman Tuhan menyerahkan kunci ini kepada Majelis Jemaat Silo Abumang supaya di dalam rumahnya yang kudus ini Jemaat Silo Abumang boleh memuliakan Allah. Dia girakanku, oh dia girakanku, ku bersuka sebab dia girakanku. Atas nama Majelis Jemaat Silo Abumang, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia pembangunan dan para tukang yang telah menyelesaikan gedung ini dengan baik dan akan dapat dipergunakan sebagai tempat ibadah. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati para panitia dan para tukang. Ibu saudara-saudari, masuklah, beribadahlah kepada Allah dengan hati yang penuh syukur. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, bersiaplah untuk bertemu Tuhan di dalam rumahnya yang kudus. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari, dan ceritakanlah kemuliaannya di antara segala suku bangsa. Saya menyerahkan gedung ibadah ini untuk ditabiskan dan dipakai oleh jemaat sebagai tempat beribadah. Bapak Ibu umat Tuhan yang terkasih, atas nama Majelis Sinode Gereja Masjid Jilidi Timur, saya menerima rumah ini untuk selanjutnya ditabiskan sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Maka pada hari ini, Jumat 23 Juni tahun 2023,
sebagai hamba Yesus Kristus, kami menyatakan bahwa gedung kebaktian Mata Jemaat Silo Abuma ditabiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang telah memanggil kita untuk beribadah kepadanya, menerangi dengan Roh Kudus setiap orang yang memimpin dan beribadah di tempat ini, agar jemaat Silo Abuma berbuah-buah bagi kemuliaan nama kita. Yesus Kristus yang hidup, bangunan milik Allah. Yaitu jemaat yang kudus, rasuli dan katolik. Dia adalah yang tumbuhan, bertahan selamanya. Selain Yesus Kristus Tuhan yang hidup bagi kita, tunaikanlah tugas mulia bersekutu bersaksi, melayani dan berbakti, menata rumah Allah. Sesanggup panjang tugas kita, petiklah baginya. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kami bersyukur kepadamu atas semua orang yang telah membantu mendirikan rumah ibadah ini, baik dengan harta, tenaga maupun pikiran mereka. Kiranya kasih setiamu mengalir di tempat ini, dan rumah ini akan menjadi kediaman rumahmu, agar oleh Rohmu kami dapat menyaksikan kepada dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Kepala Gereja, kami berdoa. Amin.
Penuhilah semua kami, baik hamba-Mu maupun itu juga yang ada pada Bapak Ruben dan saudara semua. Jauh-jauh sudah ada di Jakarta. Jakarta itu apa yang kurang? Semua tersedia. Tapi begitu ada di Jakarta, sudah hidup baik di Jakarta, hati itu tersentak. Karena di rumah tua ini, Bapak dan Mama pernah menanamkan nilai keimanan, nilai budaya orang Alor untuk kembali ada di rumah tua, memberikan kisah dan sejarah bahwa kasih dan cinta itu sesungguhnya ada di Abuma. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita sekalian. Apalagi setelah dengar cerita tentang tempat ini, hanya mujizat saja yang bisa buat rumah seperti ini. Dan hari ini sungguh mujizat Tuhan, kita yang dari Tuhan datang saksikan bahwa memang Tuhan punya mujizat di tempat ini. Luar biasa. Kita terus beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ruben dan saudara semua dari Tanah Rantau, percayalah bahwa dari dalam rumah ini Bapak Ruben dan semua saudara yang akan kembali ke Tanah Rantau, nama Bapak Mama akan tetap disebut di dalam rumah Tuhan ini. Hidup Bapak Mama akan senantiasa dan terus diberkati. Berusaha kalesa kampung Osuota dan keluarga alat jemaat Sio Abu Manuel Bersama Mampir sama seperti surga. Segala puji, hormat dan sembah kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Juga Engkau telah menyatakan kuasa penyertaan dan kehadiran bagi kami, bahwa sungguh tiada ada yang mustahil ketika Engkau menyatakan perencanaannya. Tiada gunung yang tidak bisa kami daki, tidak ada laut yang tidak bisa kami seberangi, tidak ada jurang yang tidak bisa kami timbungi. Ketika Tuhan sudah berencana, maka segalanya menjadi. Terpuji-pujilah nama-Mu Allah, dari kekal sampai kekal. Maka ya Allah, ya Tuhan kami, tolong kuatkan kami untuk tidak saja menjadi orang-orang yang bisa bangun gereja, tetapi kami menjadi gereja secara pribadi yang akan membangun kampung ini. Tuhan mengabaikan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera kini sampai selama-lamanya.
were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running, it keeps running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. I'm gonna sing